Di sebuah kota tenang, hiduplah seorang gadis bernama Aira. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya, namun hatinya penuh dengan rasa ingin tahu. Aira duduk di tepi jendela kamarnya, memandangi kerlip lampu kota yang mulai padam satu persatu. Dia selalu merasa bahwa bintang-bintang di atas sana menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Dengan syal biru langit favoritnya, dia membayangkan bisa terbang menyentuh cakrawala. Tiba-tiba, sebuah garis cahaya terang membelah keheningan malam yang sunyi. Cahaya itu berwarna keemasan, meluncur dengan cepat melewati awan-awan tipis di atas rumah Aira. Mata Aira terbelalak, napasnya tertahan saat melihat benda itu jatuh ke arah taman belakang rumahnya. Itu bukan sekedar cahaya biasa, itu terasa hidup dan penuh energi. Tanpa ragu, Aira segera melompat dari tempat tidurnya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Aira berlari menuruni tangga dengan langkah seringan bulu, tidak ingin membangunkan seisi rumah. Dia membuka pintu belakang dan merasakan udara malam yang sejuk menerpa wajahnya yang bulat. Di tengah rumput hijau yang tertutup embun, sebuah benda bercahaya redup tergeletak di sana. Benda itu berbentuk seperti berlian kecil, namun memiliki tangan dan kaki yang sangat mungil. Aira mendekat perlahan. Jantungnya berdegup kencang karena rasa penasaran yang tak tertahankan. Saat Aira hanya berjarak beberapa jengkal, benda itu tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan suara gemerincing yang merdu. "Aduh, itu tadi pendaratan yang sangat keras," ucap bintang kecil itu dengan suara yang terdengar seperti lonceng perak. Aira terkesiap dan menutup mulutnya dengan tangan, hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bintang itu menoleh, menatap Aira dengan mata kecilnya yang bersinar terang. Ternyata, bintang jatuh ini bisa berbicara dan tampak sangat menggemaskan. Bintang itu memperkenalkan dirinya sebagai Nova, salah satu penunjuk jalan bagi para pelaut di langit utara. Dia menceritakan bahwa dia terpeleset dari orbitnya karena sebuah badai kosmik yang tidak terduga. Sekarang, Nova merasa tubuhnya semakin mendingin dan cahayanya mulai memudar sedikit demi sedikit. Tanpa panas dari pusat galaksi, Nova bisa padam selamanya dan menjadi batu hitam yang dingin. Aira merasa iba melihat kondisi Nova yang tampak lemah, namun tetap berusaha tersenyum. "Aku harus membantumu kembali ke langit, Nova," seru Aira dengan tekad yang bulat. Nova menatapnya dengan ragu, menjelaskan bahwa perjalanan kembali ke atas sana penuh dengan rintangan. Namun Aira tidak takut. Dia mengikat syal birunya lebih kencang sebagai tanda keberanian. Dia yakin bahwa setiap masalah pasti memiliki jalan keluar asalkan mereka bekerja sama. Nova merasa terharu oleh keberanian gadis kecil yang baru saja ditemuinya ini. Tiba-tiba, Nova mengeluarkan sisa energinya dan menciptakan gelembung cahaya besar yang menyelimuti mereka berdua. Tubuh Aira terasa ringan, seolah-olah gravitasi tidak lagi memengganginya ke tanah yang keras. Perlahan tapi pasti, kaki Aira mulai terangkat dari rumput, meninggalkan bayangan rumahnya di bawah. Mereka mulai melayang naik menuju langit malam yang luas, melewati pepohonan yang bergoyang ditiup angin. Aira tertawa kecil, merasakan sensasi terbang yang luar biasa untuk pertama kalinya. Mereka naik semakin tinggi, menembus lapisan udara yang lebih dingin, namun terasa segar bagi Aira. Di sekeliling mereka, awan-awan mulai terlihat seperti gumpalan kapas raksasa yang lembut. Aira mencoba menyentuh salah satu awan, dan betapa terkejutnya dia saat awan itu menggeliat pelan. Ternyata, awan-awan di sini bukanlah benda mati, melainkan makhluk hidup yang sedang beristirahat. Suara dengkuran halus terdengar dari awan yang berwarna putih keabu-abuan itu. Nova memberitahu Aira bahwa mereka harus segera melewati lembah awan tidur sebelum bayangan malam menyadari kehadiran mereka. Bayangan malam adalah kabut hitam yang suka mencuri cahaya dari benda-benda langit yang tersesat. Aira mengangguk paham. Dia mendekap Nova erat-erat di dalam pelukannya agar bintang itu merasa hangat. Keheningan di antara awan-awan ini terasa menenangkan, namun juga menyimpan sedikit ketegangan. Mereka meluncur dengan anggun di antara puncak-puncak awan yang bersinar terkena cahaya bulan. Namun, di kejauhan, sebuah kumpalan hitam pekat mulai bergerak mendekat dengan sangat cepat. Suasana yang tadinya tenang tiba-tiba berubah menjadi mencekam ketika suhu udara turun secara drastis.
Nova gemetar di tangan Aira. Suaranya mulai terbata-bata karena ketakutan yang mendalam. Itu mereka. Bayangan malam telah menemukan kita. Bisik Nova dengan nada yang sangat lirih. Aira menoleh ke belakang dan melihat kabut gelap yang memiliki mata merah menyala mengejar mereka. Bayangan itu mulai mengepung mereka dari berbagai arah, mencoba memadamkan cahaya keemasan dari gelembung pelindung Nova. Aira berusaha tetap tenang, meskipun tangannya sedikit bergetar karena udara dingin yang merasuk. Dia ingat pesan ibunya, bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak meskipun takut. Aira berteriak pada Nova untuk terbang lebih cepat lagi, menuju bulan yang terlihat di kejauhan. Bulan yang besar dan bulat itu tampak seperti pelabuhan yang aman bagi mereka berdua. Kabut hitam itu semakin tebal, menghalangi pandangan mereka dan membuat arah tujuan menjadi kabur. Nova mulai kehilangan kekuatannya untuk mempertahankan gelembung pelindung tersebut karena tekanan dari kegelapan. Aira sadar bahwa dia tidak bisa hanya diam dan menunggu keajaiban terjadi begitu saja. Dia menggunakan syal birunya, melambaikannya dengan kuat untuk mengusir kabut-kabut kecil yang mencoba masuk. Keberanian Aira memberikan sedikit dorongan energi tambahan bagi Nova yang sedang berjuang keras. Tiba-tiba, sebuah suara berat dan berwibawa bergema di seluruh angkasa, membuat bayangan malam sedikit mundur. "Siapa yang berani mengganggu ketenangan malam di wilayahku?" tanya suara itu dengan penuh otoritas. Ternyata mereka telah sampai di gerbang wilayah Sang Bulan yang legendaris dan mistis. Bayangan malam yang licik itu perlahan menghilang, tidak berani menghadapi kekuatan murni dari cahaya rembulan. Aira menarik napas lega, meskipun dia masih merasa waspada dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sang Bulan menatap Aira dan Nova dengan mata yang penuh dengan kearifan berabad-abad. Dia melihat betapa tulusnya keinginan Aira untuk membantu sahabat barunya kembali ke rumah yang semestinya. Namun, Sang Bulan tampak sedih dan kesepian, karena jarang ada yang berkunjung setinggi ini hanya untuk menyapanya. Dia menceritakan bahwa tugasnya menjaga malam seringkali membuatnya merasa terasing dari dunia di bawah sana. Aira tersenyum lembut, merasa bahwa dia mengerti perasaan kesepian yang dialami Sang Bulan. "Terima kasih telah mengusir bayangan itu, Tuan Bulan," kata Aira dengan nada yang sangat sopan. Dia kemudian menceritakan masalah Nova yang mulai meredup dan membutuhkan bantuan untuk kembali ke tempat asalnya. Sang Bulan menghela napas, menjelaskan bahwa untuk sampai ke pusat langit, mereka harus melewati jembatan pelangi malam. Namun, jembatan itu hanya akan muncul jika ada harapan yang sangat kuat terpancar dari hati seseorang. Aira merasa tertantang. Dia tahu bahwa harapannya untuk Nova sangatlah besar. Nova semakin lemah. Tubuhnya yang tadinya emas kini mulai berubah menjadi abu-abu yang kusam dan menyedihkan. Aira merasa air mata mulai menggenang di matanya. Dia tidak ingin kehilangan teman yang baru ditemukannya ini. Dia memejamkan mata, membayangkan semua kenangan indah dan harapan-harapan baik yang pernah dia miliki. Dia memikirkan senyum ibunya, pelukan ayahnya, dan kehangatan rumah yang selalu menantinya pulang. Aira mencoba menyalurkan semua perasaan hangat itu ke dalam genggaman tangannya pada Nova. Keajaiban terjadi saat sebuah cahaya warna-warni yang transparan mulai terbentuk di hadapan mereka yang terpukau. Jembatan pelangi malam muncul, membentang jauh melampaui awan menuju puncak tertinggi cakrawala yang tak berujung. Sang Bulan tersenyum melihat kemurnian hati Aira yang berhasil memanggil jembatan legenda yang sudah lama hilang itu. "Cepatlah, waktumu tidak banyak sebelum fajar menyingsing di ufuk timur," peringat Sang Bulan dengan lembut. Aira segera melangkah ke atas jembatan itu, menarik Nova bersamanya dengan penuh semangat. Langkah demi langkah, Aira berlari secepat yang dia bisa di atas permukaan pelangi yang terasa seperti kristal cair. Di sekelilingnya, bintang-bintang lain mulai berkedip, seolah-olah memberikan semangat bagi perjalanan mereka yang luar biasa ini. Namun,
Bayangan malam tidak menyerah begitu saja dan muncul kembali dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Mereka mencoba mencakar sisi-sisi jembatan, menciptakan retakan-retakan gelap yang menakutkan di bawah kaki Aira. Aira hampir terpeleset, namun dia terus fokus pada tujuan di depannya, tanpa menoleh sedikit pun. Retakan itu semakin membesar, membuat jembatan pelangi mulai bergoyang dengan sangat hebat dan tidak stabil. Aira memeluk Nova erat-erat, berjanji dalam hati bahwa dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada bintang kecil ini. "Jangan takut Nova, kita hampir sampai," teriak Aira di tengah deru angin kencang yang mulai bertiup. Cahaya Nova tiba-tiba berkilat sekali lagi, memberikan dorongan energi terakhir yang mereka butuhkan untuk melompat melewati celah besar. Mereka terbang melintasi kegelapan menuju titik cahaya paling terang di pusat langit yang agung. Akhirnya, mereka sampai di jantung langit, tempat di mana semua bintang dilahirkan dan diperbarui kekuatannya secara abadi. Nova perlahan terlepas dari tangan Aira dan melayang menuju pusat energi yang berwarna emas keputihan tersebut. Begitu menyentuh pusatnya, Nova meledak menjadi ribuan percikan cahaya yang sangat indah dan mempesona. Cahayanya kini kembali terang benderang, bahkan lebih kuat dan lebih hangat daripada saat pertama kali mereka bertemu. Nova telah kembali ke rumahnya, kembali menjadi bintang yang menjaga malam bagi semua orang. Nova yang kini bersinar terang kembali turun mendekati Aira untuk memberikan sebuah pelukan cahaya yang hangat. "Terima kasih Aira. Keberanianmu telah menyelamatkanku dan memberikan harapan baru bagi langit ini," bisik Nova dengan lembut. Aira merasa hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. Dia tahu bahwa meskipun mereka akan berpisah, persahabatan mereka akan selalu ada di setiap kerlip bintang. Aira tersenyum, menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa malam ini. Kini saatnya bagi Aira untuk kembali ke dunia bawah, ke kamarnya yang nyaman sebelum matahari pagi menyapa bumi. Nova menggunakan kekuatannya yang baru untuk menciptakan jalur cahaya yang aman dan cepat menuju rumah Aira di bawah sana. Sang bulan melambaikan tangannya dari kejauhan, memberikan salam perpisahan yang tenang bagi gadis kecil yang berani itu. Aira merasakan tubuhnya meluncur turun dengan lembut, seperti sedang menaiki seluncuran yang terbuat dari cahaya bintang. Pemandangan kota mulai terlihat kembali, kecil dan damai di bawah sana. Kaki Aira kembali menyentuh rumput di taman belakang rumahnya dengan sangat pelan, tanpa suara sedikit pun yang mengganggu. Dia menatap ke atas, ke arah langit yang mulai berubah warna menjadi biru muda, yang menandakan fajar akan tiba. Di sana, di titik tertinggi, dia melihat satu bintang yang berkedip padanya, dengan cahaya yang sangat khas dan familiar. Itu adalah Nova, memberikan tanda bahwa dia akan selalu mengawasi Aira dari atas sana setiap malam tiba. Aira membalas dengan lambaian tangan kecil, merasa sangat beruntung memiliki rahasia seindah ini. Aira kembali masuk ke dalam rumah, menaiki tangga dengan hati-hati, dan kembali menyelinap ke dalam selimutnya yang hangat. Meskipun tubuhnya lelah karena petualangan yang panjang, pikirannya masih penuh dengan gambaran awan hidup dan jembatan pelangi. Dia belajar bahwa harapan adalah cahaya yang paling terang, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun. Dengan perasaan damai, Aira mulai memejamkan matanya, siap untuk bermimpi tentang petualangan baru di esok hari. Syal birunya masih terikat di lehernya, membawa aroma harum dari debu bintang yang abadi. Pagi pun tiba, dan sinar matahari mulai menyusup masuk melalui celah-celah jendela kamar Aira yang sederhana namun penuh cinta. Aira terbangun dengan perasaan segar, bertanya-tanya apakah semua yang terjadi semalam hanyalah sebuah mimpi yang sangat indah. Namun saat dia melihat ke arah bantalnya, dia menemukan sebutir debu emas yang bersinar sangat lembut di sana. Dia tahu itu nyata, dan keajaiban akan selalu ada bagi mereka yang percaya pada kekuatan harapan dan kebaikan hati. Aira bangkit dengan senyuman, siap menghadapi hari dengan keberanian baru yang dia temukan di langit malam. Cerita Aira mengajarkan kita
bahwa setiap anak memiliki kekuatan besar di dalam diri mereka untuk mengubah dunia, bahkan yang tak terlihat. Kegelapan mungkin tampak menakutkan, tetapi selama kita memiliki harapan, kita tidak akan pernah benar-benar tersesat dalam hidup. Mari kita selalu menjaga cahaya di dalam hati kita tetap menyala terang, seperti Nova yang menjaga langit malam bagi kita. Jangan pernah berhenti bermimpi, karena di balik awan yang paling gelap sekalipun, selalu ada bintang yang menanti untuk ditemukan. Selamat malam para pemimpi kecil. Semoga tidurmu dipenuhi dengan keajaiban yang tak terhingga. Terima kasih telah mengikuti petualangan Aira dan Nova di langit malam yang penuh dengan keajaiban yang luar biasa indah. Ke langit biru, walau gelap tak selalu tahu, hati kan tunjukkan jalanmu. Lumi, jangan pernah ragu, kau tak sendiri.